langsung dalam pertemuannya dengan orang lumpuh yang diturunkan dari atas atap rumah. Kerinduan untuk sembuh berjalan kembali dimungkinkan oleh iman si lumpuh dan para pengusungnya. Bahkan lebih daripada sekadar kesembuhan fisik, dosa si lumpuh pun ikut diampuni karena iman mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 5 Desember, Pekan Advent yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau telah menguatkan mereka yang lemah dan lumpuh. Berilah dunia ini sukacita dan pengharapan atas kedatangan Putramu, Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan."
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kerinduan manusia itu bisa terarah kepada kenangan masa lalu yang indah, tetapi juga masa depan yang lebih baik. Yesaya mengungkapkan kerinduan dan harapan akan situasi yang lebih baik bagi kerajaan Yehuda yang sedang dalam ancaman kehancuran. Yehuda memang sudah hancur dalam kenyataannya. Penderitaan, kehancuran, dan bayangan pembuangan ke negara asing menciptakan rasa putus asa. Ketakutan, masa depan yang gelap, dilambangkan dengan padang gurun yang tandus. Yesaya mencoba membangkitkan harapan baru akan masa depan yang lebih baik, dengan gambaran padang gurun yang menjadi lebih subur, penuh air dan buah berlimpah, dan kondisi orang yang sakit dengan segala cacatnya menjadi pulih sehat dengan fisik yang sempurna. Saudari-saudaraku yang terkasih, harapan akan masa depan lebih baik ini dihadirkan Yesus langsung dalam pertemuannya dengan orang lumpuh yang diturunkan dari atas atap rumah. Kerinduan untuk sembuh berjalan kembali dimungkinkan oleh iman si lumpuh dan para pengusungnya. Bahkan lebih daripada sekadar kesembuhan fisik, dosa si lumpuh pun ikut diampuni karena iman mereka. Di mata banyak orang inilah karunia agung Tuhan, walaupun di mata musuh-musuh Yesus ini adalah penghujatan. Maka mereka tidak suka. Para ahli Taurat, orang Farisi, mengatakan Yesus menghujat Allah karena ia mengampuni orang yang berdosa. Saudari-saudaraku yang terkasih, masa Advent ini adalah masa pengharapan akan keselamatan, masa depan yang lebih baik. Kelahiran Yesus, inkarnasi Yesus adalah wujud nyata perwujudan harapan itu. Yang diminta dari kita ialah iman yang penuh, tulus dan sejati. Maka mujizat kehidupan baru yang lebih baik pun akan terjadi dalam diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bahkan Yesus menegaskan bahwa bait Allah adalah tempat Allah ada, sehingga kehendak Allah terjadi. Dan salah satu kehendak Allah adalah kasih dan pengharapan, pembebasan dari yang jahat, dan penyembuhan dari dosa dan penyakit. Maka menjadi sebuah pengalaman iman yang mendalam ketika kehadiran gereja dalam doa dan pelayanan memberikan rahmat kesembuhan, pembebasan, dan membuat orang berdaya dan tidak lumpuh. Bapa yang penuh belas kasih, ajarlah kami untuk senantiasa mewujudkan doa-doa kami dalam pelayanan dan perhatian kami demi keselamatan sesama. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya,
hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian, tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.